Seperti biasa, sebelum meningkat kepada tausiah, kita dengarkan cuplikan ilmu fiqih yang masih kaitannya dengan pembahasan yang lalu, yaitu sebab yang membuat kita sunnah untuk sujud sahwi. Di antaranya adalah mengerjakan sesuatu yang kalau dikerjakan sengaja maka membatalkan sholat kita. Tapi ini dikerjakannya tidak sengaja. Kalau dikerjakan tidak sengaja, maka itu membuat kita sunnah untuk sujud sahwi. Artinya jadilah itu sebab disunahkannya kita sujud sahwi di akhir sholat kita nanti. Apa tadi itu? Yaitu sesuatu yang kalau dikerjakan sengaja membatalkan sholat. Tapi ini dia ngerjainnya nggak sengaja. Nggak batal sholatnya, tapi dampaknya disunnahkan orang tersebut melakukan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya ngomong sedikit nggak sengaja. Kalau ngomongnya sengaja sedikit, batal sholatnya. Ya walaupun misalnya, hey, ada orang lewat lagi sholat ini, hey, batal sholatnya sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, nggak batal sholatnya. Itu kalau ucapan yang diucapkannya nggak sengaja itu sedikit. Kalau ada orang lagi sholat lalu dia berucap dengan tanpa sengaja dengan ucapan yang sedikit, maka disunnahkan nanti sujud sahwi, karena dia ngerjain sesuatu yang kalau sengaja membatalkan sholatnya, tapi dia ngerjainnya nggak sengaja. Contoh lain ya, misalnya makan sedikit nggak sengaja. Dalam sholat nggak boleh makan, haram dalam sholat makan. Dalam sholat nggak boleh minum, haram dalam sholat minum. Makanya disebut takbiratul ihram, karena dia mengharamkan yang tadinya halal. Tadinya sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram halal kita makan, kita minum. Tapi setelah takbiratul ihram nggak boleh makan, nggak boleh minum, haram makan, haram minum. Kalau ada orang nggak sengaja lagi sholat makan, ketelan sesuatu nggak sengaja, dan sesuatunya itu sedikit, yang dimakan itu sedikit. Sedikitnya berapa ini? Yang mu'tamad, yang paling kuat ulama mengatakan patokannya itu uruf, adat setempat. Tapi banyak ulama menjadikan satu patokan ukuran, yaitu biji simsim. Simsim apa ya? Simsim itu biji wijen. Kalau kita makan kue bola yang dalamnya kacang hijau, di luarnya ada apa? Biji wijen. Ini kalau orang Amerika dengar nggak paham nih. Orang Amerika dengar emang ini nih nggak paham apa tuh kue bola dalamnya hijau. Kalau biasanya kita beli kue bola yang dalamnya hijau itu dalamnya kacang hijau, di luarnya ada biji simsim. Biji simsim itu kecil nggak tuh? Kecil. Tapi itu jadi tolak ukur ulama, ukuran oleh ulama kalau yang ditelen tanpa sengaja sebesar biji wijen itu udah dibilang banyak. Padahal dalam pandangan kita kecil itu. Kalau ukuran yang ketelan itu sebesar biji wijen itu banyak. Tapi kalau lebih kecil dari itu, setengah dari itu, ya maka disebut sedikit. Kalau ada orang yang lupa nelen sesuatu dan ukurannya lebih kecil dari biji wijen, nggak sengaja, udah ketelan baru ingat, baru sadar, maka nggak batal sholatnya, tapi disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau dia sengaja batal. Makan dengan sengaja, mau sedikit mau banyak, batal sholat. Ya kayak tadi itu, ngomong sengaja, mau dikit mau batal, ya mau dikit mau banyak, ya batal sholatnya. Ya. Kemudian contoh lain misalnya kalau nambah rukun fi'li nggak sengaja. Rukun fi'li itu ruku', i'tidal, sujud, itu rukun fi'li namanya, rukun gerakan. Kalau ente sengaja
sujud 3 kali, batal sholatnya, karena sujud setiap rakaat cuma 2 kali. Kalau sengaja ada orang sholat sujud 3 kali, batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja, bagaimana nggak sengaja? Dia ragu ketika dia sujud, dia ragu ini sujud yang kedua apa yang pertama. Karena dia nggak khusyuk, mikirin yang lain, maka dia ragu ini sujud yang kedua apa yang pertama. Maka ulama kasih panduan, kalau mengalami hal itu ambil bilangan yang sedikit, berarti itu yang pertama. Lalu apa? Tambahin lagi, sujud lagi nanti setelah duduk, tentunya duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Kalau terbukti setelah itu habis sholat mungkin, atau habis ngerjain sujud yang ketiga bangun baru sadar, wah tadi ternyata sujud 3 kali, anak kira tadi sujud cuma 1, makanya disuruh tambahin. Ketika tambahin ternyata sujud 3 kali. Itu kalau sengaja sujud 3 kali batal, tapi dia nggak sengaja karena dia ragu, maka nggak batal sholatnya, tapi disunnahkan sujud sahwi. Ini jadi segala hal yang membatalkan sholat, yang dikerjakan sengaja membatalkan sholat, tapi nggak sengaja dikerjakan, maka menyebabkan itu untuk sujud sahwi. Kemudian kata ulama kita, sama dengan nggak sengaja itu, kalau nggak tahu, sama hukumnya dengan nggak sengaja kalau nggak tahu. Tapi kalau dikerjain dia nggak tahu hukumnya, dia nggak tahu hukum itu membatalkan, lalu dikerjain, kalau dia tahu batal hukum sholatnya. Karena nggak tahu kalau itu membatalkan sholat, lalu maka dikerjakan, itu sama hukumnya seperti tadi. Kalau tadi kan gara-gara lupa, gara-gara nggak sengaja, ngomong nggak sengaja sedikit, nggak sengaja, kelupaan. Tapi ini bukan nggak sengaja, tapi nggak tahu, ngerjain sesuatu karena nggak tahu yang membatalkan sholat. Kalau dia tahu, nggak tahunya kenapa? Karena kebanyakan orang awam tidak mengetahuinya. Seperti apa? Seperti ngedehem. Banyak diantara kita yang lagi sholat itu ngedehem. Bagi anak-anak itu, kalau imamnya udah kelamaan aja dah doa, di belakang berisik main saut-sautan. Itu ngedam, itu membatalkan sholat. Orang ngedam membatalkan sholat. Tapi karena masalah ini banyak tidak diketahui oleh banyak orang awam. Kalau ada orang awam yang nggak tahu, ada orang awam lagi sholat nggak tahu, dia berdaham dengan sengaja, maka nggak batal sholatnya, biasanya sujud sahwi nanti. Lalu begitupun kalau ada orang yang meninggalkan tasyahud awal, yang udah kita bahas sebenarnya masalah ini. Ada orang meninggalkan tasyahud awal, habis sujud yang kedua, di rakaat yang kedua gak tasyahud, dia bangun, yang salah sendirian atau jadi imam, bangun udah berdiri tegak. Bagaimana kita udah bahas dulu, gak boleh balik lagi. Kalau udah berdiri tegak gak boleh balik lagi, karena dia udah sengaja bangun, gak meninggalkan tasyahud awal. Ketika udah berdiri tegak gak boleh lagi. Tapi ini banyak orang awam gak tahu, sehingga mereka ketika udah berdiri tegak balik lagi ke bawah untuk ngerjakan tasyahud awal. Ini nggak batal sholatnya karena dia nggak tahu, tapi sunnah sujud sahwi nanti. Disunahkan sujud sahwi. Dan hal yang model begini banyak, tapi saya nggak mau memperincikan satu persatu karena ini cuplikan. Ya, kalau diperincikan satu-satu bukan cuplikan namanya. Kemudian tadi kan disebutkan yang membuat kita sunnah sujud sahwi,
mengerjakan hal di dalam sholat yang kalau dikerjakan sengaja membatalkan sholat, tapi dia mengerjakannya tidak sengaja atau lupa. Maka kalau mengerjakan sesuatu yang sengajanya nggak membatalkan, ini masalah cabang dari yang tadi. Sekarang gimana kalau yang dikerjakan dalam sholat itu sesuatu yang kalau sengaja dikerjakan nggak batal? Ini bukan bagian dari sholat, bukan gerakan sholat, tapi kalau dikerjakan dengan sengaja nggak batal. Seperti apa? Seperti misalnya nengok sekali atau nengok dua kali, atau 3 kali batal. Tapi ini nggak batal karena sekali nengoknya, atau 2 kali, atau melangkah jalan. Kayak seperti orang mau ngisi sop depan kosong, dia jalan 1, 2, jalan 2 kali, nggak batal. Ini ngerjakan ini karena sengajanya nggak membatalkan sholat, maka nggak sunnah sujud sahwi. Ada orang lagi sholat Allahu Akbar, temannya iseng manggil, fulan, dinengok. Sekali aja nengoknya, nggak sunnah sujud sahwi, karena ngerjain itu sengaja nggak membatalkan sholat. Apalagi kalau dikerjakan nggak sengaja. Yang mensunnahkan sujud sahwi kalau yang dikerjakan itu tanpa sengaja, itu kalau yang dikerjakan sengajanya membatalkan. Begitu. Kemudian begitu juga kalau ada seseorang ngerjain di dalam sholatnya sesuatu yang ngebatalin sholat, baik sengaja ataupun nggak sengaja. Ada sesuatu di dalam sholat kalau dikerjakan oleh kita, mau dikerjain sengaja kayak mau nggak dikerjain nggak sengaja kayak batal sholat sudah. Sama aja hukumnya, mau sengaja atau nggak sengaja, kalau dikerjain membatalkan sholat. Seperti apa tuh? Seperti ngomong banyak tadi. Ngomongnya banyak. Kalau tadi ngomong dikit, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi ini ngomong banyak. Kalau ngomong banyak di dalam sholat, tentunya ngomong yang selain zikir, selain Quran tentunya. Kalau ngomong di dalam sholat, ngomongnya banyak. Banyaknya berapa sih? Hitungannya 6 kalimat. 6 kalimat. Mau sengaja mau nggak sengaja batal sholatnya. Kayak misalnya orang latah itu. Ada orang latah, setiap kali latah ngocehnya kepanjangan. Ngocehnya kepanjangan. Kalau dia lagi sholat dikagetin orang iseng bercanda sama dia. Nah, lagi sholat dibercandain. Dia lagi sholat dibercandain. Hei, apa kabarin teman ngatur dia banyak banget omongannya. Nah, itu batal sholatnya. Karena ngomongnya banyak, 6 kalimat atau lebih kata ulama. Nah itu mau sengaja mau nggak sengaja ngebatalin sholat. Kalau yang begitu dikerjain ya batal sholatnya, nggak ada hubungannya dengan sujud sahwi. Jadi kita ada 3 poin. Satu, yang pertama yang mensunnahkan kita sujud sahwi, yaitu ngerjain sesuatu yang membatalkan sengajanya, tapi kalau dikerjain nggak sengaja nggak batal. Yang kedua, yang kalau dikerjain sengaja nggak batal, apalagi nggak sengaja. Yang ketiga, yang kalau dikerjain sengaja atau nggak sengaja ngebatalin sholat. Yang mensunnahkan sujud sahwi yang pertama doang. Yang kalau dikerjain sengaja batal, tapi kalau dikerjain nggak sengaja atau lupa nggak batal. Begitu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.